Oke teman-teman, sekarang jam 6.26. Saya mau cari sarapan dulu. Kayaknya mau makan soto ayam SSB aja deh di Jalan Merdeka, karena dia udah buka dari jam 6 segini. Rencana nanti sekitar jam 7-an mau lanjut jalan ke Baturaden, mau ke daerah sana naik Trans Banyumas koridor berapa ya? Lupa saya. Jadi sarapan pagi kayaknya yang buka dari jam 6 nggak begitu banyak di sini. Suhu di Purwokerto tadi kalau dilihat di aplikasi sekitar 20 derajat. Tapi nggak berasa dingin banget, sejuk aja sih. Dan soto SSB tuh dari sini sekitar 600 meteran sih tadi kalau ngecek di Google Maps. Nggak begitu jauh. Oke, kita langsung aja jalan ke SSB-nya. Nah, ini dia pasar Cikebrok. Oh, pasar biasa teman-teman, sayur-sayuran sama ada makanan kue subuh gitu. Mirip di pasar Senen ya? Iya, pasar Senen cuman skala kecil aja. Tapi tadi juga ada yang jual sayur-sayur. Nah, kalau ke kanan depan sana itu ke arah alun-alun. Sedangkan ke kiri ini ya ini menuju ke rumah makan SSB-nya. Saya nggak tahu ke kiri sini ada apa ya. Tapi kalau ke kanan tadi itu selain ke alun-alun bisa ke Menara Pandang Teratai. Ternyata ngeliat aktivitas pagi di Purwokerto cukup hektik juga ya. Maksudnya nggak se hektik Jakarta, cuman kayak tampak buru-buru juga sih. Entah karena ini jalan provinsi, jalan nasional atau gimana, saya juga nggak paham ya, karena baru pertama kali juga kesini. Ini trotoarnya cukup rapi nih, enak. Dan kayaknya Purwokerto nih mirip Bandung ya, udara sejuk, terus toko-toko atau brand-brand udah banyak yang masuk ke sini. Jadi sekilas kayak Bandung sih. Nah, ini BTW Jalan Merdeka. Trotoarnya di sini. Nah, ini trotoarnya agak off-road. Oh, ini dia SSB-nya teman-teman. SSB Haji Hesti, spesialisnya soto Boyolali. Oke teman-teman, jadi seperti inilah soto SSB di Jalan Merdeka Purwokerto. Sudah buka sejak pukul 6 pagi hingga 9 malam. SSB ini kepanjangan dari spesial soto Boyolali. Dan soto ini tuh terkenal akan harga yang murah tapi menjebak di gorengannya. Nah, ini saya mesen soto bening ayam besar, terus pakai gorengan tahu isi, kulit sama es jeruk. Nggak tahu nih totalnya berapa, nanti kita lihat. Oke teman-teman, udah makannya sekarang jam 7.06, tapi saya mau balik ke penginapan dulu. Sakit perut. Ini tadi habisnya 25.000. Dengan soto ayam kampung besar 11.000, jeruk 6.000, sate kulit 6.000, tahu isi 2.000, 25. Memang kata orang-orang kalau makan SSB tuh kalau soto sama minumannya doang murah. Tapi yang bikin mahal adalah ketika kita ngambil gorengan dan cemilan lainnya yang banyak. Tapi enak sih, apa namanya, gorengan terus sate kulit tadi, dan kelihatannya yang lainnya juga enak. Jadi ya worth it aja lah. Oke teman-teman, sekarang jam 7.34. Sedang jalan ke arah utara, tepatnya menuju halte SMA 1 Negeri Purwokerto. Mau naik Trans Banyumas ke arah Baturaden. Kalau nggak salah koridor 4 deh. Ini ada anak sekolahan lagi olahraga pagi. Nah, perkiraan dari sini ke Baturaden tuh
kurang lebih 1 jam ya, kalau lalu lintasnya lancar. Cuman kalau tersendat ya mungkin bisa 1,5 jam atau 2 jam. Jadi kita lihat perjalanan kali ini, dan di Baturaden saya akan kemana aja kita lihat nanti. Oke. Nah, dari penginapan saya yang berada di Jalan Kranji, kalau mau menuju Baturaden naik Trans Banyumas bisa diakses melalui halte SMA Negeri 1 Purwokerto. Jaraknya cuma 600 meter aja. Di lokasi tersebut nanti ada 2 halte ya teman-teman. Ada halte untuk Trans Jateng dan ada untuk Trans Banyumas. Jangan sampai tertukar kayak saya nih. Oh iya, koridor yang akan mengantarkan ke Baturaden adalah koridor 2 dengan trayek dari Terminal Notok menuju Terminal Baturaden. Sebenarnya tadi ada bisnya yang lewat, cuman saya malas ngejar juga. Dan pas dicek lagi dari aplikasi Mitra Darat, unit berikutnya masih cukup jauh. Gak apa-apa lah ya, santai dikit, hehehe. Setelah menunggu selama kurang lebih 10 menit, akhirnya datang juga nih bisnya. Oh iya, kalau naik koridor 2 ini jangan lupa tanya drivernya apakah ke tujuan Baturaden atau ke Notok. Soalnya di halte ini baik yang ke arah Baturaden maupun Notok juga berhenti di sini nih. Jadi daripada salah naik, mendingan tanya drivernya dulu. Sebenarnya dari papan trayek LED-nya udah kelihatan sih mau kemana tujuannya, tapi nggak ada salahnya juga kan bertanya untuk memastikan. Nah, tarif yang dikenakan dari halte SMAN 1 Purwokerto menuju Terminal Baturaden adalah Rp3.900. Ya, digenapin jadi 4.000 lah ya. Tarif ini merupakan tarif umum dan flat mau jauh ataupun dekat. Kalau untuk siswa dan beberapa kategori lainnya ada tarifnya tersendiri. Untuk pembayarannya hanya bisa non tunai teman-teman, yaitu berupa kartu elektronik ataupun kris. Pemberhentian berikutnya SMA Negeri 4 Purwokerto. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melanggar. Terima kasih. Untuk saat ini layanan Trans Banyumas hanya ada 4 koridor. Di antaranya koridor 1 dengan trayek Pasar Pon hingga Terminal Aji Barang, koridor 2 dari Terminal Notok hingga Terminal Baturaden, koridor 3 dari Terminal Bulu Pitu hingga Terminal Kebon Dalam, dan koridor 4 dari Terminal Bulu Pitu hingga Terminal Kejawar. Sayangnya akhir-akhir ini ada isu kalau Trans Banyumas akan berhenti operasi pada Agustus 2026 ini. Penyebabnya karena anggaran daerah untuk subsidi Trans Banyumas ini berkurang. Ya harapannya jangan sampai berhenti operasi ya, karena transportasi umum kayak gini tuh sangat penting untuk masyarakat setempat. Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD. Saya rasa kenapa Purwokerto makin ramai dan semakin banyak coffee shop yang tersebar adalah adanya kampus UNSUD ini. Mungkin bukan penyebab utama, tapi bisa jadi penyebab salah satunya. Mengingat pasti banyaknya anak muda yang berada di kampus sangat mendukung brand-brand besar dan juga tempat ngopi yang masuk untuk mendukung gaya hidup. Kota Purwokerto yang berada di dekat kaki pegunungan dengan banyaknya wisata air dan alam jadi teriklankan dari mulut ke mulut. Akhirnya bisa jadi seramai sekarang. Mungkin begitu kali ya penyebabnya. PDAM Pahuaran.
Oh iya, saya lupa. Koridor dan juga posisi unit bis Trans Banyumas ini bisa kalian cek dari aplikasi yang bernama Mitra Darat. Aplikasinya sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Setelah kalian download dan masuk ke menu halaman utama, kalian tinggal klik menu BRT Nusantara lalu scroll ke bawah hingga bertemu Trans Banyumas. Kalian klik itu dan nanti tinggal pilih rute yang pengen kalian lihat. Di sana kelihatan tuh posisi unit bisnya udah di mana secara real time. Pemberhentian berikutnya BRI Benoa. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melanggar. Terima kasih. Gerbang Mandala Wisata. Di terminal ada ojek pangkalan, Pak. Ada mas, pakai ojol juga ada mas. Oh, ojol juga bisa. Ya cuma agak berbuang ya. Oh iya, agak jalan lagi ya naiknya ya. Sebelum menjalankan barang bawaan. Boleh ntar deh. Nah, ini di sebelah kanan adalah terminal Batu Radennya. Akhirnya setelah perjalanan selama 35 menit kita sampai juga. Ternyata cepet juga ya. Kalau dilihat sekilas ternyata sepi juga nih kondisi di Batu Raden. Kirain bakal rame. Curug pete.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Oke, teman-teman, jam 8.21 sudah tiba di Terminal Baturaden. Ini naik bisnya. Kita foto dulu lah buat thumbnail, narik. Oke teman-teman, kita coba pesen Gojek dulu ke lokal wisata GoRide 8.000. Harganya 8.000. Jaraknya sebenarnya deket 600 meter, cuman karena jalannya nanjak ya, saya males capek. Mungkin nanti pulangnya kali ya. Ini dapat nggak ya? Kalau nggak dapat, ya kita jalan kaki aja. Menarik sih. Oh, dapat. Pak Salimun. Oke, kita tunggu. Pak Salimun ya? Jadi dari terminal ke lokal wisata Baturaden saya memilih naik Gojek aja. Ini si bapaknya sampai bingung karena jaraknya tuh emang deket banget guys. Cuma 600 meter aja. Tapi karena ini lokasinya di dataran tinggi yang menanjak, jadi ya males aja ngabisin tenaga di awal. Tarif naik Gojek ini adalah Rp8.000. Di tempat wisata Baturaden ini banyak sekali penginapan. Bapaknya malah nawarin saya untuk cari penginapan, tapi saya udah mesen di kota kan ya. Jarak dari kota Purwokerto ke Baturaden ini sendiri juga nggak begitu jauh, cuma 13 km aja. Jadi bisa banget pulang pergi tuh. Nah, untuk hotel di Baturaden ini beragam, dari yang 150 ribuan hingga 1 jutaan juga ada. Wisata yang terkenal di area ini tuh curugnya. Salah satunya adalah Curug Bayan di Bayan Village. Nah, angkot-angkot yang kita lihat dari Terminal Baturaden hingga di sini merupakan angkot wisata yang jumlahnya semakin dikit dan langka. Dahulunya angkot ini menghubungkan dari Terminal Bulupitu hingga Terminal Baturaden, bahkan ke beberapa lokasi wisata di Baturaden. Tadi sih pas saya turun dari Trans Banyumas nggak ditawarin naik angkot ya. Mungkin karena lagi sepi wisatawan jadi off nih angkotnya. Kalau weekend atau libur panjang mungkin aktif kembali. Terima kasih banyak ya Pak ya. Mari Pak. Oke teman-teman, jam 8.32 sudah ada di lokal wisata Baturaden. Ini ada pesawat Fokker. Bekas siapa ya Fokker ya? Apa bekas Garuda? Ini Fokker apa DC ya? Teater. Oh, dikunci, harus masuk dari dalam nih. Antara Fokker atau DC sih nih. Kayak ex Garuda atau Merpati. Kita beli tiket dulu. Harga tiketnya ada tulisannya tuh 20.000 per orang. Lagi Bu. Silakan. Mau satu orang? Satu orang 20.000. 20.000. Cash bisa ya Bu? Guys, bisa. Maaf. Tunggu sebentar tiketnya ya. Buka dari jam berapa Bu? Dari jam 7 Sampai jam? sampai nanti ini hari Jumat 15.15. Oh gitu. Kalau Sabtu Minggu? Tapi itu untuk wahananya. Oh, wahana gitu. seperti kolam renang sama sepeda air. Keluar wisatanya sampai 5:30. Sampai setengah 6. Iya. Oke teman-teman, ini tiketnya udah ada 20.000, tinggal konfirmasi aja. Maaf Bapak.
Siap, terima kasih banyak Pak. Oke teman-teman, kita sudah ada di lokal wisata Baturaden. Begitu masuk ada mini aviari. Ini ada burung tekukur, cucak kutilang, tekukur semua. Oh ini apa ini? Ada merbah ceruk-cuk. Ini kayak masih juvenile ya, masih remaja. Warnanya belum ini. Oh jalak suren ya. Ini ada jalak suren, tekukur, kenari gelatik, lovebird, perkutut, jalak kerbau, sama puter putih. Jalak kerbaunya nggak kelihatan. Ini ada petanya teman-teman. Ini petanya sama ini penjelasannya. Nah ini di bawah ada pesawat teater alam Baturaden yang tadi tuh. Sepertinya Fokker ya kalau dilihat dari sayapnya. Oh bayarnya masuk lagi pesawat 10.000. Ini kalau dilihat dari sayapnya sih Fokker ya. Ada tonjolan-tonjolan gitu. Ini ada toilet juga teman-teman. Ke bawah. Terus ini ada wahana terapi ikan. Kayaknya bayar lagi. Mungkin. Cuman kelihatannya gini doang. Oh itu toiletnya. Oke, kita jalan ke mana ya? Tadi sih di sini ada curug ya, cuman nggak tahu. Tadi sih kata bapak Gojeknya di sini lokasi wisata yang ya biasa aja gitu. Kalau mau lihat curug sekarang ini di Curug Bayan. Katanya debit airnya lagi tinggi jadi enak buat pemandangannya. Hari Jumat gini ternyata cukup sepi, bukan cukup malah sangat sepi. Kata bapaknya kalau mau kesini tuh hari libur, Sabtu Minggu atau liburan panjang, rame. Cuman kalau rame juga nggak bisa nikmatin apa-apa sih. Dan kalau sepi pun pedagang yang jualan juga tutup-tutup gini. Oh ini ada air mancur teman-teman. Ini karena ada semburan air terus kena cahaya matahari menimbulkan efek pelangi nih. Udah lama banget nggak lihat pelangi gini. Udah jarang banget di Jakarta, bahkan kayaknya udah nggak ada. Coba kita turun ke bawah ya. Ini cukup terjal juga tangganya. Jaraknya nggak ada yang sama. Ini ada kursi, ada bangku buat duduk-duduk santai. Kita turun lagi. Itu kemana ya? Ada tangga lagi coy. Nah udah sampai di bawah nih. Ini ada papan tulisan Baturaden dikelilingin sama naga. Oh bisa main air tuh kayaknya, ada jalannya ke bawah. Ini curug kecil mini, Sendang Mulia namanya. Wow. Anjir, ini terjal banget tangganya coy. Buset. Oh tembusnya di toilet tadi. Ya Allah.
lebih terjal tapi anjay, langsung ngos-ngosan. Heart rate-nya 155, 150. Ciri-ciri orang gak pernah olahraga. Nah ini ada apa ini? Curug ya kayaknya. Entah curug apa. Cuman debit airnya lagi kecil. Kemungkinan karena kemarau ya. Kalau musim hujan mungkin lebih deras. Dilarang bermain mandi di area sungai apabila cuaca mendung atau hujan. Dilarang melintas. Wah menarik nih buat thumbnail. Nah ini ada musola juga teman-teman, musola As-Salam namanya. Jadi buat sholat ada nih fasilitasnya, jadi cukup lengkap. Oke, kayaknya bisa diakses tuh di atas sana. Kita coba ke atas sana ya, lewat sini mungkin. Ini namanya jembatan apa tadi? Nah namanya adalah jembatan Gumawang 2. Mungkin Gumawang 1 yang di atas sana ya. Nah ini nih view-nya nih. Wah di sini juga cakep coy. Nah ini kalau di sebelahnya adalah lanjutan curugnya, turun ke bawah sana tuh. Entah ada aksesnya apa enggak. Itu ada jembatan di bawah sana. Kemana tuh ya? Oke kita lanjut jalan lagi. Nah ini saya naik lagi ke atas, ketemu titik tingginya nih. Oh bisa ke bawah juga. Kita coba ya, mumpung lagi surut. Lagi isi air apa tuh bapaknya? Ada panggung budaya, namanya panggung budaya Satria, buat event-event acara entah apa. Ada toilet dan ini naik ke atas kemana ya, penasaran. Oh toiletnya berbayar, bisa buat mandi juga cuy. Oke, pikirnya cuma BAB. Ini ke jembatan rupanya guys. Wah, untungnya landai tangganya. Wow. Pentingnya leg day. Oke. Begini teman-teman. Kalau ngeliat dari atas ke bawah. Dan di sebelahnya kayak gini. Nah itu bisa lihat kota Purwokerto dari sini nih. Tuh, kalau malam mungkin kelihatan lampu-lampu ya, bagus. Di belakangnya kayaknya perbukitan Menoreh deh. Entah ya. Ini namanya jembatan Gumawang 3. Yang satunya belum ketemu. Udah 3 aja. Cakep sini. Itu di depan ada jembatan kaca teman-teman. Cuman kayak bayar lagi atau belum diaktifin. Wah di sini juga kelihatan nih kota Purwokerto dari bawah, dari atas. Lumayan lah. Ada musola lagi. Ini apa ya? Penginapan kali ya? Ada wahana. Cuman yang ini nih kayaknya
gak keurus, serem juga ya. Ada kupu-kupu. Oh. Jenis apa itu guys? Ada yang tahu? Nah nih, aduh kayak nggak keurus, ngeri. Ini ada sepeda gantung jalan ke sana. Terus ini entah apa, Flying Fox. Wah, tapi kayak nggak keurus guys, sayang banget. Kita ke atas dulu deh. Ini ternyata taman botani yang rumah-rumah ini, kirain penginapan. Tumbuh-tumbuhan berarti. Bayar 5.000 per hari. Jadi tambahan. Oh ini pintu keluarnya ya. Evakuasi. Oke kita balik lagi aja. Puncak Gunung Slamet kelihatan tuh guys. Udah mulai kebuka dari awan. Ayo siapa yang lagi nanjak? Acungkan tangan jika sudah sampai puncak. Kalau ke sana keluar ternyata guys, sama ke kolam renang ini. Kita lanjut balik lagi aja ke sana. Turun. Nah di sini ternyata ada sumber air panas pancuran 3 sama ada pemandian air hangat. Terus juga ada waterboom. Cukup banyak wisata air ya. Kita coba ke atas kali ya, tapi ini nanjaknya gokil juga. Setelah naik dari tangga yang terjal, view-nya begini dan masih ada lagi di atas. Ini ada jajanan sama ada gubuk gitu. Istirahat dulu dah. Nah ini adalah arena sepeda air. Ada tata caranya nih. Nah ngambil nomor antrian, terus menunggu panggilan. Naik sepedanya durasi 10 menit. Sepi banget. Ini ada taman teratai, letaknya sangat pojok ya, mojok gitu, jadi nggak kelihatan. Pintu masuk sebelah sana, jalan ke sini lewat jembatan ini. Di belakang apa? Air mancur yang ini nih. Cuman kayak nggak kerawat. Mau pandan coffee latte-nya ada bu? Mau dingin? Dingin. Bayarannya bisa apa bu? Mau cash mau? Oh, cash bisa? Bisa ya. Oke teman-teman, istirahat dulu. Tadi beli Next Cafe, bukan Nescafe ya, tapi Next, asik. Bukan sekedar ngopi ya tagline-nya. Saya beli pandan latte-nya. Aduh, jatuh. Keren loh, ada ininya. Brandingannya. Pandan latte harganya 10.000. Murah coy. Gokil. Segede ini 10.000. Nah, kita nikmatin dulu lah udara di sini. Jakarta kagak sesejuk, kagak sebersih ini udaranya. Tarikan nafas tuh nikmat banget. Langit biru pula, cakep. Oke teman-teman, jam 10.07 kayaknya saya keluar aja karena udah nggak ada kegiatan lagi dan mau sholat Jumat juga tapi di kota aja lah. Dari sini saya mau ke terminal lagi tapi jalan kaki aja. Soalnya cuma 600 meter. Kalau ini turunan doang enak. Oke dah, mantap. Langit biru, udara sejuk, semua mendukung, alhamdulillah. Ini ada pos kesehatan. Ini masjid kayaknya dari sebelah, soalnya ada masjid juga sih, cuman nggak begitu gede. Oke. Makasih ya Pak. Nah ini sebelah kiri ada
tempat parkir teman-teman, dan ada banyak angkot wisata sih tulisannya, Koperades Kabupaten Banyumas jalur wisata. Nah, kita tinggal turun aja sekitar 600 meter. Sebenarnya ke Baturaden ini enaknya tuh nyewa motor, karena di sini tuh banyak tempat wisata dan kebanyakan itu adalah curugnya bagus-bagus. Tadi disaranin sama driver ojek tuh yang dari terminal ke sini ke Bayan Village atau Curug Bayan. Di sana ada air terjun, terus digabungkan dengan penginapan, villa, sama juga ada restorannya. Itu bagus tuh. Saya juga pernah lihat video itu di mana ya, di YouTube apa di TikTok ya. Pokoknya bagus lah, di sini banyak curug. Nah, kayaknya saya nggak akan datengin curug-curug hari ini, supaya ada alasan lagi untuk mengunjungi Purwokerto di lain waktu. Karena Purwokerto ini sangat menarik ya, dan dekat sekali dengan Baturaden ini. Jadi ya harus kesini lagi sih. Nah, ini saya jalan kaki menuju ke terminalnya. Sepi banget. Sepi tapi nikmat juga suasananya. Sangat sejuk, adem. Sebelah kiri apa ya? Kayak penginapan sih. Iya, kayak penginapan. Oh, ini angkutan desanya nih. Angkutan wisata. Angkot wisata gitu. Entah tuh kemana. Oh, ini parkir, kecuali nggak boleh masuk bis besar kecuali bis kecil. Entah ini kemana, tak ada tulisan Dinas Perhubungan. Ini ada penginapan yang sangat oke sih kalau dilihat-lihat sekilas. Bahkan ada liftnya. Gokil. Sebenarnya saya tuh ke Baturaden ini tadinya mau sama temen kuliah saya. Cuman ternyata beliau sudah pulang ke Jakarta duluan karena ada urusan. Tadinya udah janjian mau explore bareng. Dia orang asli Purwokerto. Menarik banget kalau jadi keliling-keliling sana sini. Nah, tadi kata bapaknya di sini tuh banyak sekali penginapan dari yang mulai 125 sampai jutaan. Ini ada Hotel Bumi Asih namanya. Nah, di sana ada hotel yang entah masih beroperasi atau enggak tuh, Hotel Rosenda namanya. Wah, cakep. Nah, karena hal inilah saya tadi memutuskan ke Baturadennya naik ojek. Ini tuh sepanjang jalan naik terus dari terminal ke lokal wisatanya. Kalau dipakai jalan udah habis duluan tenaganya. Padahal deket sih dari terminal ke lokal wisata, cuma 600 meter, kurang dari sekilo. Cuman karena kondisinya nanjak gini, ini juga perlu effort juga. Sebelah kiri ini ada curug juga, namanya Curug Pete. Pintu masuknya dari sini nih, depan sana. Cuman kata bapak ojeknya tadi lagi surut airnya karena kemarau. Kalau dilihat dari Google Maps sih cakep ya. Lain kali deh. Isi Pak. Iya Pak. Nah, ini pintu masuk ke Curug Petenya. Sini apa di sana ya? Saya lupa lagi. Antara kedua itu, buset, ada truk Pertamina. Kemana nih? Waduh. Ngeri juga coy. Kemana itu dia? Nah, ini kita sudah tiba di perempatan apa ya namanya ya? Dia tuh ada bangunan uniknya gitu kayak kubah. Ini juga ada jalan ke Curug Kanesia. Entah curug apa lagi tuh. Ini dia salah satu spot ikonik di Baturaden, Tugu Bunderan atau Simpang 5 Baturaden. Di tengah-tengahnya terdapat dua sosok orang, seorang pemuda dan pemudi yang tidak saya ketahui asal-usulnya. Rada minim info juga sih di internet. Terus juga ada sebuah kubah di atasnya yang menjadi tanda selamat datang di kawasan wisata Baturaden.
Oke teman-teman, sudah sampai kembali di Terminal Baturaden. Dari Lokawisata ke terminal ini cukup berjalan kaki selama 7 menit aja. Dari sini saya akan kembali ke penginapan dan nantinya akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Alun-Alun Purwokerto. Tadinya sih mau sholat Jumat di sini terus mau lanjut ke Bayan Village. Cuman lain kali aja deh biar ada konten lainnya. Oke, kita masuk teman-teman yang berangkat duluan ini nih. TB 10 jam setengah 11 pas ya. Tahan posisi tab hingga pembayaran berakhir. Oke, kasih Pak. Depan aja. Waktu menunjukkan pukul 10:30 bis mulai bergerak meninggalkan terminal. Dan ternyata siang ini cerah sampai puncak Gunung Slamet terlihat jelas dibandingkan pagi tadi. Sayang sekali dapat momen begininya pas balik. Oke deh, terima kasih Baturaden, cukup berkesan buat saya ketika pertama kalinya menginjakan kaki di sini. Semoga suatu saat bisa kesini lagi ya. Kasih banyak Pak. Oke teman-teman, jam 10.55 sudah ada di SMA 1 lagi. Sekarang kita tinggal balik ke penginapan. Total waktu tempuhnya kurang dari 30 menit coy. Lebih cepet. Mungkin kalau estimasi Google Maps tuh Google tuh yang 1 jam kalau full trip dari Notok ke Baturaden atau sebaliknya. Cuman kalau sampai Purwokerto kota ini cuma 20 menit sampai 30 menitan. Oke, kita balik ke hotel dulu. Oke, jam 11.37 sudah ada di alun-alun Purwokerto. Saya mau sholat Jumat di Masjid Agung atau Masjid Besarnya Purwokerto. Wah, kita lihat di dalamnya seperti apa. Nih cuacanya cerah teduh. Let's go. Oke teman-teman, sekarang pukul 12:30 sholat Jumatnya udah selesai. Habis ini saya mau makan siang di tempat yang katanya udah cukup melegenda dan makanan khas Banyumas, yaitu soto di Jalan Bang. Dan katanya soto di sini tuh beda dengan soto-soto lainnya. Coba deh nanti kita lihat ya.
ini dia rumah makan Sroto Jalan Bang. Sroto sama soto sama aja artinya, cuma perbedaan dialek daerah aja dan juga bahan-bahannya. Ulasan tempat makan ini di Google Maps sangat tinggi, yaitu 4,5 dari 5. Oke teman-teman, ini dia soto khas Banyumas, Purwokerto atau Sokaraja ya. Dia tuh soto ayam tapi pakai kerupuk, pakai ayam suwir. Wah pokoknya isinya banyak banget, sama disajiinnya pakai sambal kacang. Nanti sambal kacangnya dituang ke sini. Kita cobain rasanya gimana. Ini kita juga dapat teh tawar anget, mantap sih. Kita cobain dulu rasa originalnya. Gurih, enak, kayak ada manis-manisnya gitu. Kalau kita tambahin kuah kacang, cobain ya, aduk dulu. Dia pakainya lontong guys, bukan nasi. Wow. Jadi manis gurih, tapi enak sih. Oke, kita makan dulu deh. Oke teman-teman, udah habis. Porsinya banyak banget, rasanya enak, nggak bikin enak juga. Dan kagetnya tuh nyambung ternyata sama bumbu kacang. Aneh juga ya kenapa bisa nyambung gitu. Terus ini tuh bukan tempat utamanya, melainkan toko tambahannya. Utamanya tuh ada di dalam sana. Makanya tadi saya lihat kok di sini sepi. Ternyata ini tuh rumah sebelahnya buat nampung kalau yang di sebelah kiri udah penuh. Oke teman-teman, jam 13.11 udah kelar makan. Tadi totalnya soto sama es jeruk 34.000. Teh tawarnya itu udah gratis termasuk dalam pelayanan sotonya. Untuk pembagian harganya gimana saya juga nggak tahu sih, nggak ada listnya tadi juga. Ini total 34 lah es jeruk sama sotonya. Oke deh, sekian dulu perjalanan saya di Purwokerto selama 2 hari ini. Menurut saya sangat oke untuk dikunjungi kalau bosen ke Bandung mulu. Secara lokasi dan suasana hampir mirip dengan Bandung, bahkan naik kereta ke sini cuma 4 jam aja. Semoga kedepannya Purwokerto bisa lebih maju dan makin cakep lagi ya kotanya. Video selanjutnya saya akan naik bis, tapi naik bis apa dan kemana tunggu aja ketika videonya tayang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe kalau kalian senang dengan perjalanan seperti ini, dan juga like serta share ke orang-orang terdekat kalian. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ternyata kalau malam lapangannya bisa dipakai pengunjung teman-teman. Bisa buat main, bisa buat duduk-duduk. Mantap.